Baiklah, yang pertama, hakikat manusia. Pertama itu pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu, di mana atas dorongan hasrat ingin tahunya itu, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Nah, hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu common sense, ilmiah filosofis religi, dan melalui berbagai sudut pandang seperti biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan politik. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Nah, wujud sifat hakikat manusia dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama bahwasannya kemampuan menyadari diri, yang kedua kemampuan bereksistensi, ketiga pemilikan kata hati, keempat moral, kelima kemampuan bertanggung jawab, keenam rasa kebebasan, yang ketujuh kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, terakhir kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemudian yang kedua yaitu aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran atau consciousness dan penyadaran diri atau self-awareness. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk individu, di mana dalam hal ini kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial, di mana dalam hidup bersama dengan sesamanya, maksudnya bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan ataupun status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Kemudian keempat, manusia sebagai makhluk berbudaya, yang mana dalam hal ini manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan hidup, berbudaya, dan membudaya. Nah, kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Nah, kebudayaan juga menyangkut sesuatu yang nampak, baik dalam bidang eksistensi setiap manusia. Kemudian yang kelima, manusia sebagai makhluk susila, di mana sebagai makhluk yang otonom ataupun memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Nah, oleh karena itu, manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan perbuatannya secara otonom, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kemudian yang keenam, manusia sebagai makhluk beragama, di mana manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia hidup beragama karena agama menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak, maka pelaksanaan keberagaman akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut masing-masing individu. Kemudian dimensi kemanusiaan. Nah,
Pada hakikatnya, manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Yang pertama yaitu dimensi keindividuan, di mana manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai seorang yang utuh yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik, maksudnya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, hal itu pun terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri, dan bebas bercita-cita. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keindividuan ada 2, yaitu yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya. Adapun faktor ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu diri identitas atau identity self, diri pelaku atau behavioral self, dan diri penerimaan atau penilaian, maksudnya judging self. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah penilaian dirinya melalui hubungan sosialnya atau hal-hal lain di luar dirinya. Adapun faktor eksternalnya meliputi diri fisik atau physical self, dan diri etnik moral atau moral ethical self, diri pribadi atau personal self, diri keluarga atau family self, dan diri sosial atau social self. Kemudian yang kedua, dimensi kesosialan, di mana dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Nah, proses terbentuknya dimensi sosial dan perkembangannya dalam pendidikan pada diri manusia tampaknya lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Nah, menurut Budianto tahun 2012, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial terdiri atas yang pertama yaitu faktor internal. Pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk, kemudian penemuan baru, dan konflik dalam masyarakat dan pemberontakan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal seperti perubahan lingkungan fisik manusia, maksudnya bencana alam, kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat lain, kemudian peperangan diktat. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan, di mana susila berarti dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai kehidupan berupa norma yang berlaku di masyarakat dan moral, yaitu ajaran tentang baik buruk, perbuatan, dan kelakuan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kesusilaan manusia pada lingkungan keseharian, pada dasarnya seseorang diharapkan mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam unsur masyarakat. Nah, yang keempat, dimensi keberagamaan. Nah, proses perkembangan agama dalam pendidikan dilatar belakangi dengan semakin merosotnya moral manusia dalam ruang lingkup keseharian saat ini. Nah, hal inilah yang menjadi tujuan dalam pendidikan, yang bertujuan membina dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang bermoral dan berakhlakul mulia. Faktor yang mempengaruhi dimensi keberagamaan yaitu yang pertama yaitu pembentukan inti.
seperti pembentukan kata hati nurani, pembentukan niat dalam melakukan kegiatan. Kedua yaitu pembentukan kebiasaan, seperti biasa berbuat baik pada Tuhan, kemudian biasa berbuat baik terhadap sesama manusia, dan biasa berbuat baik terhadap makhluk Tuhan yang lainnya. Kemudian ketiga, pembentukan daya jiwa, pandangan hidup yang selaras dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan tuntutan agama. Kemudian pancadaya manusia, yang mana hakikatnya manusia memiliki 5 potensi yang tercakup dalam pancadaya. Yang pancadaya tersebut terdiri dari yang pertama, daya takwa, di mana daya takwa merupakan kekuatan yang berharga bagi manusia karena takwa merupakan landasan individu dalam beragama. Dapat disimpulkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki daya takwa yang harus dikembangkan oleh pendidik melalui sikap dan perilaku pendidik yang mau dan mampu mewarnai proses pembelajaran dengan pengakuan, kasih sayang, penguatan, ketegasan yang mendidik, pengarahan dan keteladanan. Kemudian yang kedua, daya cipta. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan dibekali kemampuan untuk mencipta melalui akalnya. Nah, dengan kemampuannya itu, manusia dapat melakukan atau bertindak sesuai dengan kemampuan dan kondisi dirinya. Nah, sebagai makhluk yang rasional, maka dengan pikirannya manusia dapat melakukan pilihan-pilihan dan menciptakan sesuatu yang memuaskan bagi dirinya maupun bagi masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan menciptakan sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu daya rasa. Nah, perasaan dapat diartikan sebagai suasana psikis dengan jalan membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri. Nah, apabila berpikir itu bersifat objektif, maka perasaan itu bersifat subjektif karena lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan diri. Perasaan banyak mendasari dan juga mendorong tingkah laku manusia. Nah, yang keempat yaitu daya karsa. Manusia dilahirkan ke dunia dibekali dengan kemampuan atau daya karsa. Nah, Jalaluddin Rahmat mengemukakan bahwa daya karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Karsa atau juga bisa disebut dengan kemauan atau will berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Mungkin saja pengalaman seseorang bersifat intelek ataupun emosi. Namun jika tanpa adanya peranan will, maka agama tersebut belum tentu terwujud sesuai dengan kehendak rason atau emosi. Karsa atau will menimbulkan amalan-amalan atau doktrin keagamaan yang benar dan logis. Daya karsa pada kenyataannya merupakan aspek substansial yang tak dapat dipisahkan dari berbagai aspek lainnya, di mana daya karsa merupakan kebebasan yang menyempurnakan manusia sesuai tuntutan kesanggupannya memikul amanat. Yang kelima yaitu daya karya. Nah, manusia dilahirkan memiliki berbagai potensi, antara lain daya karya. P3KP menyatakan bahwa daya karya dikembangkan untuk memungkinkan individu mewujudkan keempat dimensi kemanusiaannya dengan isi-isi produk karya nyata
yang dapat dihayati dan dirasakan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, daya karya yang dimiliki seseorang akan menghasilkan sesuatu yang konkret, yang secara langsung bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh dirinya dan orang lain, baik berbentuk benda nyata, tulisan, performan yang bisa dinikmati, atau karya yang bisa dikomunikasikan, baik bersifat fisik maupun seni. Nah, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia merupakan zoopolitikon atau makhluk sosial yang mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi atau bermasyarakat. Kemanusiaan adalah sikap atau karakter yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Indonesia merupakan negara multikultur yang berarti memiliki keberagaman bahasa, agama, budaya, adat, dan istiadat. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.